kita pergi ke rumah Tuhan. Salam. 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 Ya, saudara, ucapkan selamat sore. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan telah memberi cuaca yang indah, saudara. Hari-hari hujan terus, banjir, ya. Tapi hari ini Tuhan memberi cuaca yang indah, secerah. Tuhan memberikan kecerahan dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, sebelumnya melalui ibadah ini, mungkin ini masih awal dari bulan Januari. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal buat pribadi dan juga selamat tahun baru. Mungkin mohon maaf dari pribadi saya, dari keluarga, istri dan anak-anak, mungkin ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besar. Kita sudah menunggu saudara-saudara yang sedang berjalanan. Mari kita mulai ibadah ini. Mari kita puji dengan pujian Bapakku datang. Mari kita panggil kehadirat Tuhan pada sore hari ini, supaya hadir kuasa Allah bagi kita semua, saudara.
bagi kita. Tidak akan sia-sia kita meninggikan nama Tuhan. Karena ada yang patut kita tinggikan. Ada yang patut kita muliakan. Oh Jesus. Mari saudara kita puji segala pujian menjadi sepenuh hati. Bahwa yang betul-betul Allah yang ajaib, Allah yang memperkasa, Allah yang memperhatikan dalam kehidupan kita. Silakan dulu saudara. Salam. Shalom. Saudara, selamat sore. Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita saudara. Amin. Ada yang saya percaya tahun 2026 Tuhan memberi sukacita dan baru. Meskipun katanya banyak akan masalah, tidak. Saya percaya Tuhan akan selalu pimpin dalam kehidupan kita saudara. Tuhan akan memberkati dalam kehidupan kita. Biarpun dalam siur tahun 2026
siu kuda api. Tapi kita saya percaya kita kuda api melesat untuk melayani Tuhan. Amin. Ada apa saudara? Amin. Nah, yang tadi. Kalau saudara, hari ini kita sering mendengarkan pujian. Ada cukup besar kasih buat saya katakan buat Tuhan, buat Tuhan, buat Tuhan, ada cukup kasih Tuhan ke dalam diri kita. Hallelujah.
Syukur kaum muda.
betul-betul mengatakan bahwa segenap hatiku hanyalah untukmu, supaya menjadi yaitu anak-anak yang hebat di mata Tuhan, menjadi berkat buat kita semua saudara. Amin. Mungkin tiba saja kita memberikan persembahan. Sambil kita bersihkan persembahan, mari kita puji dengan pujian kiri kananku ada Tuhan. Tuhan akan selalu mengembalikan berkat dan beban kita, saudara. Ada amin, saudara? Haleluya. Masih semangat puji Tuhan? Amin. Gak loyo ya? Ya. Cuaca indah, cuaca Tuhan memberi terang. Saya percaya berkat Tuhan mengalir buat kita semua. Amin. Mari kita puji dengan pujian Allahku dahsyat.
Saudara, kita sudah menuju Tuhan di masa ini. Kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Mari kita menjadinya oleh karena kekurahan. Hai berceris, adalah alam dasar. Oleh karena kemudahan Tuhan, Tuhan. saya pribadi merasakan di tahun 2025 banyak Tuhan memperhatikan kehidupan kita semua. Apa yang kita inginkan Tuhan memperhatikan. Saya percaya kesuksesan Anda di tahun 2025
meskipun masih ada yang belum, kita semua percaya bahwa Allah kita memperhatikan. Allah kita, Bapa kita, Bapa yang ajaib. Tinggal apa yang ada dalam hati kita, sudahkah kita lebih mendekat pada Tuhan? Sudahkah perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan? Oleh karena Bapa, di tahun 2026 kita semua percaya, kita punya keinginan panjang, kita semua punya cita-cita. Oleh karena itu, koreksi hati untuk lebih dekat, lebih melesat sama Tuhan, lebih setia di tahun-tahun ini, saudara. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita, terutama di jemaat ini. Kita satu percaya, dimana kita menyatukan hati kita, Tuhan akan memberkati dan jemaat tempat ini, baik dalam pribadi, kesehatan saudara kita, anak, cucu, menantu. Saya percaya Tuhan akan menjaga. Tuhan mengerti kuasa Roh Kudus. Jangan lemah dalam imanmu, jangan loyo dalam imanmu. Tuhan menyertai tempat ini. Mari kita puji sekali lagi, saudara, dengan sepenuh hati. Tuhan tahu, Tuhan kita hatimu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Sekali lagi, saudara, oleh karena kebaikan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu
kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kiranya pujian pada sore ini boleh berbau harum di hadirat Engkau, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Bapa. Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu, Bapa Budi yang tinggal pujian pada sore ini, Bapa. Kami mohon dengan kasih kemurahan-Mu, Engkau memberkati ya Bapa, baik secara jasmaninya, segala keperluannya ya Bapa. Engkau memberkati ya Bapa. Oh Bapa, terima kasih. Juga Bapa, Engkau memberkati di dalam keluarganya, anak-anaknya, menantu-menantunya, cucunya, semuanya Engkau memberkati Bapa. Oh Bapa, terima kasih. Kami bangga memiliki Engkau Bapa. Kami hanya bersandar kepada Engkau. Kami hanya mengandalkan Engkau. Engkau sumber segala-galanya bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan menerima firman-Mu Bapa. Kami mohon hikmat pengertian daripada Engkau, supaya firman-Mu pada sore ini boleh menjadi kekuatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau urati kami dengan kuasa Roh-Mu Bapa. Jika hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, jika Engkau urati dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga benar-benar kami pulang dengan membawa berkat, sukacita daripada Engkau, kekuatan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kebaktian pada sore ini pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya dengan firman saya kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman. Haleluya, shalom. Ya, puji Tuhan, selamat sore semuanya. Dan tidak terlambat kalau saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semuanya. Dan selamat tahun baru di tahun 2026 ini. Saya percaya setiap kita akan semakin cinta Tuhan. Amin. Akan semakin mengasihi Tuhan lebih lagi. Di tahun yang baru ini biarlah hati kita juga baru ke Tuhan. Seperti kasih setia yang tidak pernah berputus dan selalu baru setiap. Amin. Haleluya. Kita akan lihat dalam Filipi 4 dan 4. Saya akan bacakan. Ini surat Rasul Paulus pada jemaat di Filipi, dan saya percaya juga oleh Roh Kudus kepada kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Katakan amin. Amin. Haleluya. Ada banyak pujian di gereja yang mempunyai kata-kata sukacita. Karena sebenarnya sukacita ini adalah satu ciri orang percaya. Jadi saya ulangi lagi, ketika kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, sukacita ini harus menjadi ciri yang utama. Bersuka dalam Tuhan, mari bersukacitalah. Jadi kalau kita bersukacita senantiasa, itu artinya bersukacita hari demi hari yang tidak ada putus-putusnya, nggak ada pedote. Nah, sekarang kita periksa apakah kita benar bersukacita senantiasa nggak ada pedote, atau kadang ada musimnya. Gajinya naik, senang. Ya. Kalau punya ternaknya mana-mana uangnya senang. Tapi
tapi kena wabah sedih. Siapa yang bilang seperti itu? Di dalam Kristus Tuhan tidak ada musimnya duka cita dan sukacita. Musim kita selalu bersuka cita. Karena firman Tuhan katakan senantiasa, terus menerus, yang tidak ada henti-hentinya. Kita akan belajar tadi. Temanya adalah ojo sedih mana ya. Katakan sebelah kiri kanan ya. Ojo sedih mana ya. Haleluya. Kenapa saya katakan ojo sedih mana? Karena kita pernah bersedih. Kalau saya katakan ojo sedih, nah, kita pernah bersedih. Jangan lagi diulangi lagi sedih. Ojo sedih, ojo susah. Senang hatimu. Karena sukacita kita hanya tetap pada pribadi Yesus. Kaulah sukacitaku, kan gitu. Dia sukacita kita. Ketika kita terima Yesus, berarti kita menerima keselamatan yang itu memaknai hidup yang kekal. Kita akan bersama Tuhan. Sekali lagi, jangan sampai kita sedih lagi kalau sudah dengar firman Tuhan ini. Dan tentu kita sudah pernah dengar, tapi hanya merefresh saja. Tuhan sudah dekat. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Kita rindu suatu ketika reunian di surga. Amin. Haleluya. Minggu lalu bisa dipanggil Tuhan. Bapak saya sudah 8 tahun yang lalu di luar. Dan saya melihat selama hidup saya, orang yang meninggal yang paling nyaman, paling indah hidup saya. Saya ada di sebelah kiri, kakak saya perempuan, seorang gembala sedang di Bandung, di sebelah kanannya. Ibu saya dulu punya kerinduan. Kalau saya dipanggil Tuhan, saya ingin anak, menantu, cucu kumpul. Itu sesuatu yang sulit sebenarnya. Betul ya, sulit. Biasanya orang meninggal baru semuanya kumpul. Ini ibu saya punya keinginan kerinduan, semuanya kumpul dulu baru dia meninggal. Tapi luar biasa Tuhan yang kita sembah, kita boleh. Jadi setiap Natal semuanya kumpul. Dan di situ ketika setelah Natal selesai kita jalan-jalan malam hari itu kita tidur. Wah, nah kita ingin cara seperti itu ya. Tapi kita nggak bisa menentukan caranya. Tapi yang pasti Alkitab katakan hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah bisa tahu semua ya. Mati untung. Haleluya. Ojo sedih mana? Ojo sedih mana? Mengapa kita tidak bisa selalu bersuka cita? Ada musimnya. Makanya setelah pulang dari tempat ini, kita rindu tahun ini dan tahun yang akan datang. Kalau Tuhan belum datang, tetaplah bersuka cita, tetaplah senang. Ojo sedih mana? Kenapa kita nggak bisa bersuka cita senantiasa? Karena ini masalah, problema, persoalan yang kita hadapi ini seperti ini. Next. Jadi beban persoalan, beban masalah yang membuat kita sebelumnya sukacita, senang, berseri-seri, menjadi down, menjadi stres. Beban persoalan. Serahkanlah pada Yesus segala beban hidupmu. Tapi serahkan beban hidupmu. Punya Tuhan Yesus itu nggak perlu bersedih. Bagaimana caranya supaya kita tetap senang, tetap bersukacita di dalam situasi yang sulit? Ketika ada beban persoalan, ketika ada permasalahan berat, ketika penyakit tidak disembuhkan atau belum sembuh, ketika utangnya numpuk, usahanya bangkrut, ada yang dicerai suami atau istrinya, anak berontak pada orang tua, diputus pacarnya. Ya apa caranya tetap bersukacita? Bisa enggak? Harus bisa, gak usah mikir panjang. Karena Tuhan katakan bersukacitalah, itu bukan sesuatu saran, tapi itu satu perintah. Bersukacita. Kita tadi pagi pelayanan di Kota Malang, salah satu gereja. Walaupun dekat dengan rumah saya, tapi setelah selesai ibadah saya langsung ke sini. Kalau saya pulang nggak nutut, dekat hanya
yang memang membuat anak muda sedih. Tapi dunia itu tidak sempit. Ketika putus pacar satu, bersukacitalah, Tuhan menyediakan pacar yang lebih baik, yang lebih cocok. Tak demikian. Ada 3 hal. Yang pertama, supaya kita tetap senang ketika dalam situasi sulit, kita harus ingat Bapak Ibu Saudara semua, bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus, memegang kendali atas hidup kita. Kalau kita nggak bisa senang itu karena lupa satu hari, bahwa Tuhan yang kita sembah pegang kendali hidup kita. Ketika kita mengatakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Jadi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, artinya Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupku dan hidupku. Sekali lagi, ketika kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar oleh darah Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita sudah menjadi milik Kristus. Kita sudah menjadi kasihnya Tuhan Yesus, milik seutuhnya Tuhan Yesus. Artinya Dia bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Sama seperti kalau kita beli sepeda motor di dealer, ketika sudah lunas dibayar, sepeda motor itu milik kita. Kalau sepeda motornya rusak, yang tanggung jawab dealer atau kita? Ya kita. Jangan lagi ke dealernya lagi, sudah dibeli, milikmu, rusak atau segala macam, error, akinya atau apa mesinnya, kita yang memperbaiki. Jadi Tuhan kita tahu, ketika kita menyerahkan hidup kita padanya, ada masalah, ada persoalan, Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Lalu dipikir mana? Lalu sedih kan gitu? Ojo sedih. Apapun yang kita alami, kesulitan seberat apapun, Tuhan mengerti, Tuhan memahami, Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Amin. Jadi orang stres ketika kita hadapi masalah, kita masih ingat Tuhan. Jangan takut. Kalau saya kesaksian ada 2 hal yang saya alami. Karena saya tahu ketika pemazmur mengatakan kemalangan orang benar itu banyak, nggak sedikit ya. Kemalangan orang benar itu banyak. Di sini ada orang benar. Oh, angkat tangan semua harusnya. Orang yang dibenarkan Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, karena sudah benar perjalanannya, kemalangan kita itu nggak sedikit. Apesnya kita, soalnya apes ya, sialnya itu banyak. Tetapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Percaya kita aminkan betul terjadi. Saat ini difitnah orang, sudah saja dibenci orang, sudah saja dibohongi orang, jalani terus Tuhan bela kita. Ingat, Tuhan Yesus pegang kendali atas hidupmu dan hidupku. Dikatakan di 4:4 tadi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sudah beri lingkaran merah. Tidak dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam berkat Tuhan. Jangan nambah ayat ya. Ayat ini berkata dalam Tuhan. Tapi banyak orang Kristen nambah ayat di dalam hidupnya. Saya bersyukur kenapa ada berkat-berkat Tuhan. Ya, saya memang senang juga ada berkat Tuhan. Tetapi ayat ini berbicara bersukacita saja dalam Tuhan. Artinya bukan sekedar berkat Tuhan, bukan sekedar mujizat Tuhan yang membuat kita bersukacita, tetapi dalam Tuhan. Termasuk di dalam rencana dan proses Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan memproses kita, dan kita harus bersukacita di situ. Yang kedua, tadi kita harus ingat akan Yesus pegang kendali, sehingga kita bersukacita karena kita nggak perlu mikir akan masalah kita, Tuhan yang mikir, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Yang kedua, kenali rancangan Tuhan seutuh-utuhnya. Kalau kita mengenal rancangan Tuhan seutuhnya, kita nggak mungkin bersedih lagi, kita nggak mungkin susah lagi, kita nggak mungkin stres lagi. Bagaimana kita bisa mengenal rancangan Tuhan seutuhnya? Intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Setiap pagi gunakan lutut kita
untuk bertelut, mengucap syukur dan berdoa seperti yang Tuhan Yesus kerjakan setiap pagi. Dia doa pagi. Dan sampai di tempat ini ada saudara semua, Bapak Ibu yang tidak berdoa atau berdoa, saya berdoa tapi iringi doa itu nggak boleh ya. Iringnya nggak boleh. Setiap pagi, mungkin sebenarnya berat ya, enak selimutan, apalagi hujan gerimis, wah enak selimutan. Tapi coba belajar mengucap syukur pagi hari. Anak muda, kalau pagi hari bangun baca doa HPDC, saya ajari anak saya, pegang, kalau HP nggak apa-apa, baca ayat, berdoa. Kenapa doa itu kekuatan kita? Kalau kita intim dengan Tuhan, berkolaborasi dengan Tuhan, kita akan mengenali rancangan Tuhan seutuhnya bagi kita. Nggak sepotong. Ini ada gambar ilustrasi. Next. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Saya yakin nggak ada yang tahu, kecuali yang di multimedia ya. Karena lihat gambar selanjutnya. Nggak ada yang tahu ini gambar apa. Yang pasti, ya ada yang ngomong nasi. Yang pasti kok julek banget, bulat banget, pelek, ya kan gitu. Tapi kalau kita lihat itu potongan gambar, kita lihat seluruhnya. Nah, kan enak kan? Iya, karena itu potongan sate. Kalau dipotong sedikit, kok ngilangin. Setelah dilihat seluruhnya, wah, yang suka sate, yang nggak suka sate, bodoh ya Pak. Tapi rata-rata orang Indonesia itu 85% suka sate, 5% itu sesuai dengan penelitian katanya, saya nggak teliti. Jadi kalau dipotong sedikit, gambarnya sangat jelek bulat. Tapi setelah dilihat seluruhnya, seperti ini enaknya. Ada gambar berikutnya. Nah ini tahu gambar apa? Nggak tahu, karena saya nggak ngomong ya. Jagung bakar. Ya jagung bakar. Model-model makanan nih. Kayaknya Pak Bukti kan ya. Itu makanan. Saya begini. Tapi pasti kita ragu itu apa-apa, belum jelas. Ada di antara kita yang mengalami hari-hari masa hidup nggak jelas Tuhan, hidup itu nggak jelas kemana Tuhan kok bawa aku. Kok nggak jelas-jelas hidupku. Tidak Tuhan Yesus ada terang. Hidup kita itu jelas. Makanya hiduplah ada terang. Ojo hidup dalam gelap atau gelap bulat. Next. Nah, ternyata gambar lukisannya indah, itu saya potong dari akar pohon. Iya kan? Aduh deh, coba jagung bakar. Tapi pasti kalau kita potong gambar tadi, itu gambaran yang nggak jelas, bulat, elek gitu kan. Tapi setelah lihat seluruhnya, begini loh. Andaikan Yusuf, anaknya Yakub ya, ketika dia masuk sumur, dimasukkan oleh saudara-saudaranya, dia melihat potongan hidupnya seperti itu saja, dia pasti menggerutu, Tuhan kenapa hidupku seperti ini? Atau ketika dia memotong hidupnya, difitnah oleh Nyonya Potifar, oh nggak salah kan? Dia difitnah masuk penjara, dia potong hidupnya, dia akan stres. Aku nggak salah. Kenapa masuk penjara? Aku sudah hidup dalam kebenaran, kenapa harus masuk penjara? Dia akan stres. Kalau dia memotong hidupnya sepotong saja. Tetapi di Alkitab kita tidak pernah mendapati Yusuf bersungut-sungut, Yusuf menggerutu, Yusuf sedih, Yusuf stres. Tidak pernah. Tapi dia jalani hidupnya dari awal sampai akhir, dia sampai menjadi raja muda, raja kedua setelah Fir'aun Mesir, penyertaan Tuhan. Makanya kalau hari ini kita hadapi masalah hidup di dalam lembah kekelaman, ojo sedih maneh, itu potongan saja. Lihat seluruhnya. Kok sate tadi loh, sudah pakai toh. Lihat seluruhnya. Caranya apa? Pakai pandangan Tuhan, bukan pakai pandangan manusia. Kalau kita pakai pandangan manusia, ya elek. Tuhan, aku ngalami ini penyakit gak sembuh-sembuh Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Sudah berdoa berkali-kali. Kita kan jadi orang stres, gak bisa bersuka cita. Ketika Paulus mengatakan bersuka-cita senantiasa dalam Tuhan, dia dalam penjara. Keluar dari penjara lagi, keluar dari penjara lagi.
naik kapalnya karam. Itu Paulus, nggak lancar hidupnya. Saya katakan tadi sesuai dengan pemazmur, kemalangannya dia itu banyak Paulus. Aku pernah telanjang, aku pernah kelaparan, difitnah. Dia mengatakan seperti itu. Tapi tidak pernah dia bersungguh-sungguh. Justru dia kata pada jemaat di Filipi, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Karena dia mengalami sendiri ketika dia punya masalah, dia tetap bersukacita. Kenapa? Karena dia tidak melihat potongan hidupnya saja, tapi dia sudah melihat keseluruhan hidupnya di dalam Tuhan. Nah sekarang hari-hari ini saya percaya ini wajah-wajah punya masalah. Kok noleh? Ojo wedi, ojo susah. Ojo sedih mana? Kalau kita hari ini punya masalah yang belum terselesaikan, pandanglah dengan cara pandang Tuhan pada masalah secara keseluruhan. Jadi sebenarnya saya percaya tidak tahu itu gak apa-apa, karena saudara belum dekat dengan saya. Kalau saudara dekat saya tahu dulu. Makanya dekatlah dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Kalau kita ikuti dengan Tuhan, kita akan tahu masa hidup kita, masa depan kita, sesuatu yang indah. Tuhan selalu bekerja untuk mengadakan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan firman Tuhan tidak pernah bohong, sudah terbukti. Setelah percaya firman Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Ada masalah malah tinggalkan Gusti Yesus. Dia tambah parah. Ada masalah semakin dekat dengan Tuhan. Kalau ada masalah di gereja ini semakin dekat dengan Tuhan. Jangan malah tinggalkan gereja, terus gak Tuhan-Tuhan, gak Yesus-Yesusan. Oh tambah parah. Saya beberapa kali merangkul anak muda yang mengalami masalah stres, yang putus cinta, yang gak diterima di perguruan tinggi. Salah baca doa, kuat ya Tuhan. Tuhan punya rencana paling indah. Apa itu? Kita nggak tahu, tapi yang pasti indah. Yang ketiga, tadi yang pertama, ingat bahwa Yesus pegang kendali. Yang kedua, kenal rancangan Tuhan satu. Yang ketiga, Pulau Agung Prajaya, orang bakal ciloko, nanging kulit kurwaya, selaminya percaya. Yang Tuhan inginkan dari setiap kita, orang ikut Tuhan Yesus yang menamakan dirinya orang Kristen, disebut orang yang percaya. Tetaplah percaya. Apapun yang kita alami, tetap percaya. Masalah belum selesai, tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Yesus yang baik. Dia tidak pernah membuat rencana buruk bagi anak-anaknya. Nyawanya saja diberikan bagi kita supaya kita mendapatkan keselamatan. Apalagi hal-hal yang biasa yang kita alami yang akan kita tinggalkan. Tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Jangan kembali worship leader singers. Jadi tetap bersuka dalam masa sulit. Bagaimana caranya? Yang pertama, ingat Yesus yang pegang kendali. Setiap punya masalah, Tuhan pegang kendali atas hidupku. Pasti kita akan sedih lagi. Yang kedua, kenali rancangan Tuhan sebetulnya. Dengan cara apa? Pakai cara pandangnya Tuhan, bukan pakai cara pandang kita. Kalau pakai cara pandangnya Tuhan, kita akan melihat seluruhnya. Yang ketiga, tidak ada hal lain kecuali tetaplah percaya. Tetaplah percaya. Jangan pernah kendor iman kita. Apapun terjadi, tetaplah percaya. Kembali lagi temanya, ojo sedih maneh ya. Dengan kuat kita katakan, ojo sedih maneh. 2, 3. Ojo sedih maneh. Amin. Haleluya. Ulang dari sini bersukacita. Tenang doa amin ya. Kita berbudaya bersukacita. Masa diutang tetap bersukacita. Apalagi punya tidak berkat Tuhan bayar ya. Lali bersukacita lali bayar. Jadi ngisi-ngisi Kristen jemaat BPD terus kasih utang bayar. Ojo ngisi-ngisi kita dibayar atau jangan berkasih. Kita bersukacita, Tuhan sukacita kita. Oke. Dan yang Tuhan menyertai kita hari ini tahun ini menjadi jemaat yang semakin militan. Cinta Tuhan semakin lagi. Setiap waktu semakin lagi.
Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenananmu ya, teguhkan hatiku. Dengan iman katakan, Engkau yang bertindak
memberkati tahun ini bersama Tuhan. Dan kami tahu sepanjang hidup kami, hari demi hari kami akan bersuka cita karena Engkau saja. Masalah kami hadapi tidak ada artinya dibanding perkenanan Tuhan. Persoalan kami hadapi tidak ada artinya dibanding kebersamaan dengan Engkau, dibanding penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati jemaat Tuhan yang hadir, para pelayan Tuhan, worship leaders, singers, para pemain musik, multimedia, soundman, para pekerja yang sudah berjerih payah melayani Engkau dalam setiap ibadah. Tuhan pakai terus dengan hikmat kuasa, supaya mereka tetap setia sampai akhir melayani pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan seluruh jemaat yang hadir, kami percaya Tuhan, Kau punya rencana indah pada setiap kami. Mungkin saat ini kami persoalan yang berat, soal sakit, penyakit, kesehatan yang tidak baik. Mungkin kami menghadapi masalah keuangan yang tidak baik juga, masalah keluarga. Tetapi kami memiliki Tuhan Yesus yang selalu bertindak, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kami hanya percaya akan firman, dan firman-Nya ya dan amin. Secara khusus kami berkabar hamba untuk gembala sedang yang kami kasih, Tante Lydia. Tuhan pakai terus dengan hikmat kuasa dan urapan semakin berlimpah-limpah dalam diri hamba kepada keluarga besarnya. Ada di dalam hadirat Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan yang luar biasa. Terus Tuhan bawa gereja ini jadi gereja yang berbuah-buah untuk kebenaran, jadi berkat bagi masyarakat sekitar. Dan ketika nama Yesus dilihat di tempat ini, akan menarik jiwa-jiwa baru kepada Tuhan menuju tempat ini untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan yang baik. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, pengharapan kami yang kekal, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Dan percaya dari berkat Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Persekutuan doa syafaat pukul 4 sore untuk WL yaitu Ibu Jais, lalu untuk renungan Ibu Sumila. Lalu selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2026 ada ibadah persekutuan doa rumah tangga pukul 4 sore untuk WL Saudari Heni.
Lalu untuk kegiatan ibadah yang ketiga ada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 ibadah kaum muda pukul 5 sore. Untuk WL Saudari Tata, lalu untuk renungan Saudara Arden. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 ada ibadah sekolah minggu pukul 8 pagi. Untuk WL Ibu Yuni. Lalu untuk firman Tuhan kelas kecil Saudara Arden, firman Tuhan kelas besar Ibu Heni. Untuk tugas kolektor adik Glenn. Lalu pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 ibadah raya pukul 4 sore. Untuk WL Saudari Hana. Lalu untuk singer Saudara Andreas, Saudari Suci, dan Ci Esther. Untuk multimedia Saudari Tata. Untuk menerima tamu Ibu Sumila dan Ibu Pangestu. Lalu untuk kor diisi oleh kor sekolah minggu. Nah, mungkin itu saja informasi yang saya bacakan selama 1 minggu depan. Jika nanti ada tambahan informasi, saya serahkan kembali kepada Nah. Puji Tuhan. Kita tadi jadwal pelayanan minggu ke depan dan tambahan untuk minggu depan pelayanan di tempat ini nanti dilayani oleh yang gabungan dari Surabaya ya. Jadi tolong saudara-saudara kita hari ini tidak hadir ya, banyak yang tidak datang ini pada kemana ya, tolong nanti diberitahukan supaya hadir semuanya ya nanti depan tetap dari Surabaya ya, itu aja. Mungkin ada yang perlu diumumkan dari saudara, mungkin saya lupa, mungkin ada yang belum dicatat, ada yang perlu diumumkan, ada enggak? Tidak? Enggak ada? Kalau tidak ada, nah kita bangkit berdiri, kita masuk dalam doa berdoa.
hidup tidak kekudusan dan ketaatan akan firman. Terima kasih ya Bapa. Mari kita bentangkan dua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita siap terima berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Dan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau shalom dan sejahtera. Dan memberkati rumah tanggamu, dan memberkati keturunanmu, dan memberkati pekerjaanmu, sekolah dari anak-anakmu, dan apapun yang kau kerjakan Tuhan jadikan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai Dia datang kembali menjemput kita, membawa kita ke tempatnya, ke surga yang kekal bersama Tuhan sampai Maranatha. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, kita katakan amin. Dan berkati, selamat sore dan puji Tuhan. Kita memberikan salam pada tamu kita. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan memberkati kita semua. Dan berkati Tuhan.